Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Ini dalam buku Imam Nawawi. Contoh, ada orang melakukan maulid Nabi. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bid'ah. Kita sendiri lebih condong pada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, dan yang lainnya. Para empat imam tidak pernah melakukannya. Maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi. Bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apa kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlus sunnah, karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Allah musta'an. Kenapa orang ini masih aja menyebarkan syubhat dan juga pembelaan terhadap orang-orang barakallahu fikum ahlul bid'ah wad dhalal yang mereka suka tahlilan? Allah musta'an. Apakah karena faktor ekonomi, atau karena dunia, atau karena bisnis, atau karena politik? Allah musta'an. Padahal kalau kita telusuri, gelarnya sudah bukan LC lagi, bahkan di atasnya LC. Nah, barakallahu fikum. Tapi kenapa pemikirannya masih rancau dan buta terhadap syariat, dalam artian nggak bisa bedakan mana perkara usul, mana perkara akidah. Tahlilan itu sangkut pautnya dengan akidah. Mereka meyakini di balik tahlilan tersebut terkadang ada orang yang tahlilan malam Jumat Kliwon. Mereka meyakini bahwasanya sebagian roh-roh itu kembali, atau sebagian barakallahu fikum roh-roh orang tua mereka kembali lagi ke rumahnya masing-masing sehingga dikirim tahlilan. Ini keyakinan yang rusak, dah masuk dalam perkara akidah, bukan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah tahlilan, karena tidak ada dalilnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ibadah barakallahu fikum, harus ada sandaran dalilnya, harus ada syariatnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sekedar amalan-amalan tanpa dalil, tanpa didasari dalil, maka amalannya tertolak. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, yang hampir semua barakallahu fikum kaum muslimin telah mendengarnya, hadisnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Allah musta'an. Jadi kalau kita teliti dan kita telusuri bagaimana fatwa-fatwa yang dilontarkan oleh Firanda tersebut, mulai dari fatwa pembolehan pemilu saat itu, barakallahu fiikum, yang mana pemilu adalah penyempurna ritual demokrasi, ritual yang barakallahu fiikum yang produksinya dari orang kufar. Allah musta'an. Saat pemilu di Jakarta, masalah Ahok dan juga siapa itu waktu itu, pembolehan dengan alasan ini dan itu, main qiyas, main kaidah usul, padahal nggak ada yang tepat sama sekali. Allah musta'an. Cuman Allah musta'an, hawa nafsu para pengikutnya, para pengekornya itu, mereka mengedepankan hawa nafsu. Ini ustadz kami, ini ustadz kibar. Allah musta'an. Kemudian juga permasalahan gambar hukum nyawa, bolehnya berdakwah di televisi tanpa menyebutkan satu dalil pun, la Quran wala sunnah, tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah. Kalau tanya cuma fatwa ulama. Mana ada ahlus sunnah seperti ini modelnya? Ahlus sunnah itu sandarannya akurat, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan fatwa ulama. Fatwa ulama kalau berseberangan dengan dalil, itu pun kita campakkan, kita tinggalkan. Nah, sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, qala Allah, qala Rasul. Itu Ahlus Sunnah. Masa ditanya dalilnya mana, malah jawabnya apa? Jawabnya karena apa? Barakallahu fiikum, fatwa ulama, ulama fulan, syekh fulan muncul, syekh fulan mahal, syekh fulan nampak dalam televisi. Itu bukan dalil, barakallahu fiikum.
Ini menunjukkan bahwasanya ilmunya sangat dangkal ya, Allah musta'an. Karena hakikat ilmu itu apa sih? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta dalilnya. Mengenal petunjuk beserta dalilnya. Nah, dan tidak sama antara taklid dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi ana sarankan di sini kepada ikhwah, seluruh ikhwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunniyun, salafiyun, terutama di negara Republik Indonesia ini, barakallahu fikum, agar tidak tergiur dengan fatwa-fatwa yang dilontarkan oleh dai roja atau yang semisalnya seperti Firanda ini, mengatakan bahwasannya orang-orang yang bertahlilan memperingati Maulid Nabi itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari mana? Ahlus Sunnah itu apa sih artinya? Jangan-jangan dia nggak paham mana Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti As-Sunnah. Apakah dalam As-Sunnah ada perintah, anjuran untuk memperingati Maulid Nabi? Nggak ada. Apakah dalam As-Sunnah ada anjuran untuk tahlilan? Nggak ada. Berarti bukan Ahlus Sunnah. Kok bisa-bisanya membela dikatakan Ahlus Sunnah? Apakah karena ketakutan? Inilah imbas daripada dakwah dengan YouTube, televisi seperti itu. Saling baku hantam, serang sana serang sini. Di ultimatum sedikit langsung kendor. Di ultimatum sedikit, diantam sedikit langsung apa? Langsung lembek. Allah musta'an. Ahlus Sunnah walhamdulillah dakwahnya tersebar di mana, kemana-mana, tersebar di mana-mana juga, tanpa harus menggunakan gambar hukum nyawa. Nah, cukup menyebarkan melalui audio. Barakallahu fikum, Allah musta'an. Allah musta'an. Nah, jadi syubhat yang dilontarkan oleh Firanda, Andirja atau yang semisalnya, barakallahu fikum, itu semuanya syubhat yang bisa dikatakan tidak ada kekuatannya di hadapan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang yakin bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan tahlilan karena tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya. Itu perkara muhdatsah, perkara bid'ah. Memperingati Maulid Nabi juga sama, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang beliau lahir saja nggak pernah memperingati. Para sahabatnya juga tidak memperingati. Kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada satupun yang memperingati Maulid Nabi. Kok bisa-bisanya? Ini perkara bukan perkara usul katanya. Ini hanya perkara masalah apa? Bukan perkara akidah katanya, Allah musta'an. Ini perkara usul, perkara akidah, barakallahu fikum, keyakinan yang sangat berbahaya. Meyakini bahwasanya memperingati Maulid Nabi adalah perkara syariat, meyakini bahwasanya tahlilan merupakan ibadah, itu keyakinan. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kita termakan syubhatnya Firanda tersebut. Nah, Allah musta'an. Barakallahu fikum. Jadi kami himbau kepada segenap ikhwah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tidak tertipu dengan dai YouTube secara umum, terutama yang lagi ngetren di akhir-akhir ini. Nah, barakallahu fikum, yang kata mereka banyak pengikutnya dai roja atau misalnya. Jangan tertipu. Mereka semuanya adalah ahlul bid'ah wad dalal, ahlul ahwa. Nah, barakallahu fikum, ahlul ahwa hizbiyun secara umum. Nasallahu